Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa dzakara Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ayyuhatullah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberi karunia, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sholawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya di akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sebelum khatib membacakan suatu risalah, khatib wasiat khususnya diri khatib sendiri dan umumnya untuk kaum muslimin agar selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan ketakwaan hamba akan mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa banyak ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dengan ketakwaan ini adalah sebaik-baik bekal bagi setiap insan, bagi setiap hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia, tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal oleh kalian adalah ketakwaan di hadap Sang Pencipta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, setiap kita menginginkan kenikmatan. Setiap manusia, setiap insan yang beriman khususnya, baik yang tidak beriman khususnya secara umum, ketika ditanya ada dua pilihan, apakah siksaan atau kenikmatan, maka semua sepakat pasti akan mendapatkan, pasti akan menjawab semuanya ingin mendapatkan kenikmatan. Dan khususnya bagi orang-orang yang beriman, siapa yang tidak mau dengan kenikmatan, yaitu kenikmatan surga Allah tabaraka wa ta'ala, kenikmatan yang akan kekal abadi, yaitu kenikmatan yang di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia, kita semuanya yang beriman, berangan-angan
atau bercita-cita ingin masuk surganya Allah Taala, ingin masuk kenikmatan atau ingin mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seluruh keinginan seluruh umat, seluruh keinginan seluruh hamba Allah Taala yang beriman. Sebagaimana ada juga manusia yang kenyataannya tidak mau dengan surga. Ada juga manusia ketika sudah diberi legalitas oleh Rasulullah SAW, malah dia tidak mau surga tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata." Kata Rasulullah SAW mengatakan, setiap umatku akan masuk surga. Subhanallah. Rasulullah sudah memberi legalitas kepada kita semuanya, bahwasanya Rasulullah mengatakan setiap umatku akan masuk surga. Padahal kalau kita lihat, kita adalah umat yang terakhir. Rasulullah tidak melihat kepada kita, tidak berjumpa kepada kita, akan tetapi bentuk kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dengan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya, memberi legalitas kepada umatnya, bahwasanya seluruh umatku akan masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka setelah Rasulullah mengatakan hal ini, para sahabat terkejut. Ada sekelompok manusia yang ketika ditawarkan, yang ketika Rasulullah memberi legalitas kepada umatnya, kemudian ada manusia atau segolongan manusia yang tidak mau surga tersebut. Kemudian para sahabat mengatakan, "Man ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman adra'ani dakhala al-jannah, wa man asra'ani dakhala an-nar, aw faqad aba." Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ternyata orang yang tidak mau surga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mau, ada orang yang kufur, ada orang yang ingkar kepada Rasulullah, orang yang tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, orang yang selalu menjauhkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tidak mau sholat contohnya, tidak mau puasa contohnya, tidak mau hal-hal yang mana Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita melalui kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang tidak mau, umatku yang tidak mau surga adalah orang yang selalu kufur atau ingkar kepada perintah saya. Kemudian orang yang mau surga, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dia akan masuk kepada surganya Allah Taala. Sebagaimana yang dalam hadis tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala, apabila kita ingin mempunyai besar tujuan kita kepada Sang Pencipta, atau ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka catatan yang pertama adalah mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya melalui kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya, apabila kita semuanya, apabila seorang hamba enggan dengan perintah-perintahnya, ingkar dengan perintah-perintahnya, durhaka dengan perintah-perintahnya, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka faqad aba, maka sungguh dia akan celaka, sungguh dia akan binasa, sungguh dia akan tergelincir kepada neraka-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surga yang mempunyai kenikmatan yang sangat banyak. Sudah banyak ayat yang menerangkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Banyak kenikmatan di bawahnya ada sungai yang mengalir air susu. Subhanallah. Siapa yang tidak mau surga? Ketika ditawarkan kepada kita semuanya, siapa yang tidak mau kenikmatan yang abadi khalidan fiha, kekal di dalamnya? Kecuali orang yang tidak mau dengan surganya Allah adalah orang yang terlalu enggan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang Allah ciptakan kepada hamba-Nya bertingkat
Ada tingkatan yang paling tinggi dengan diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Firdaus. Subhanallah. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa, Allahumma inna as'aluka al-jannata firdaus a'la. Subhanallah. Ini perintah. Ini yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma ya Allah. Allahumma inna as'aluka, saya memohon kepadamu dengan surga yang paling tinggi. Siapa itu? Surga Firdaus. Wa na'udzu bika minan nar, dan jauhkan dari kami siksa api neraka. Ini surga tertinggi. Mintalah surga tertinggi ketika di dalam doa kita. Mintalah surga Firdaus di dalam sujud kita. Mintalah doa Firdaus ketika kita mengangkat kedua tangannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ada seorang hamba yang mendapatkan surga Firdaus, akan tetapi harus melaksanakan 6 amalan. Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan mereka orang-orang yang apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka dalam keadaan salatnya khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Ini pertama, amalan pertama. Kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa ta'ala, maka khusyuklah dalam salat. Jangan tergesa-gesa, jagalah tuma'ninah. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala, seorang hamba berkhawat kepada Sang Penciptanya Allah Tabaraka wa ta'ala ketika di dalam salatnya. Tidak ada komunikasi terbaik bagi seorang hamba kepada Sang Pencipta adalah ketika di dalam salat. Lantas kenapa ketika kita menghadap Sang Pencipta, kemudian dalam keadaan sholat kita tergesa-gesa, jasa di belakang imam, kita sholat berjamaah secara goib, akan tetapi pikiran kita melayang-layang, pikiran kita tidak ada di dalam masjidnya, pikiran kita tidak ada di belakang imamnya, akan tetapi pikiran kita selalu terbang, memikirkan dengan dunia, memikirkan dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Khusyuk yang pertama yang dikatakan oleh para ulama, sebagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas mengatakan, orang yang khusyuk itu bisa dipakai jika kita tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Ya, maka perhatikan dalam sholatnya. Sekuat tenaga kita khusyuk kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, karena ini adalah komunikasi kita yang terbaik ketika dalam sholat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, apabila kita menjaga kekhusyuan dalam sholatnya, kemudian sampai terakhir sholatnya, ini salah satu ciri-ciri seorang hamba mendapatkan surga Firdaus. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang sia-sia di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi sebuah permasalahan atau menjumpai suatu perbuatan, maka ditimbang dengan syariat. Apakah perbuatan ini adalah sia-sia ataukah mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala? Apabila mendapatkan pahala, maka kita lakukan. Apabila sia-sia, maka kita tinggalkan. Sampai-sampai para ulama mengatakan, dari hal yang sia-sia saja itu suruh dijauhi oleh kita, apalagi perkara-perkara yang haram. Apalagi perkara yang haram, pasti sungguh dan sungguh harus dijauhkan oleh kita semuanya. Kemudian yang ketiga, faedah dalam surah Al-Mu'min, menjaga kemaluan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, di antaranya orang yang mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu surga Firdaus, adalah menjaga kemaluan bagi orang-orang yang sudah punya istri, bagi orang-orang yang sudah beristri, dan bahkan bagi orang-orang yang belum beristri.
Para menyebutkan mengatakan apa? Jangan berzina, jangan berselingkuh dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus kita jauhkan sejauh-jauhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat dengan nisabnya, sesuai dengan haulnya. Apabila kita diberi kenikmatan, yaitu diberi rezeki yang sangat lebih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita dihitung dalam 1 tahunnya, kemudian sudah mencapai nisab, maka harta tersebut wajib dikeluarkan. Apabila tidak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tunggu kebijaksanaan yang Allah berikan kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian yang selanjutnya memegang amanah. Amanah suatu perkara yang mudah diucapkan, yang mudah kita lafazkan secara fasih, akan tetapi susah untuk diamalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kita ingin mendapatkan surga Firdaus, maka jaga amanah tersebut. Sekecil apapun amanah yang diberikan kepada orang lain kepada kita, baik Allah memberikan amanah kepada kita, maka jaga, maka perbaiki, jaga sebaik-baiknya amanah tersebut, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang dusta, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW, ada 3 tanda munafik. Di antaranya berkhianat dengan amanah tersebut. Apapun amanah yang kita berikan kepada seseorang, untuk menjadi security kah, untuk menjadi guru kah, untuk menjadi kepala sekolah kah, untuk menjadi apa? Ketua kelas kah, untuk menjadi apa? Keamanan kah? Apabila amanah yang sudah diperintahkan atau diberikan kepada kita semuanya oleh orang, maka jaga dengan baik. Seorang RT diberi amanah untuk menjaga warga, seorang menteri kepada bawahannya, seorang guru kepada muridnya, seorang presiden kepada negaranya atau kepada rakyatnya. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin, setiap kalian adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang terakhir adalah menjaga sholat. Menjaga sholat. Kita ketahui semuanya, menjaga sholat adalah salah satu tiang dari tiang agama. Barang siapa yang tiang tersebut tidak dijaga oleh kaum muslimin, maka tidak akan tegak agama tersebut. Sebagaimana rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh dengan sendirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah 6 amalan atau 6 kandungan yang di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Apabila kita lakukan, apabila kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti Allah berikan kepada kita semuanya dengan ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, dengan ayat yang terakhir, mendapatkan surga Firdaus. Semoga kita semuanya mendapatkan surga Firdaus di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak nantinya. Dan semua kita selalu menjaga amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Fa'ti biulil akhir ulil absar ala kumburhamu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya mukmin, mengaku dirinya seorang muslim yang sejati. Akan tetapi kita masih melakukan hal-hal
yang mana hal tersebut bisa berkeinginan kepada kita semua, baik dalam dunianya maupun dalam akhirat. Hal yang sia-sia selalu kita lakukan, akan tetapi tidak melihat hal-hal yang di dalamnya apabila kita melakukan itu akan mendapatkan fadilah yang sangat besar, akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Di antaranya adalah kebaikan ketika sholat. Maka kita tekankan semuanya, sholat harus kita jaga sampai ruh atau nyawa yang memisahkan kita. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "U'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Artinya apa? Sampai datang atau sampai memisahkan antara nyawa dengan kita, yaitu kematian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala, siapapun yang bisa menggoyah kepada kita, kalau sudah datangnya waktu sholat, maka kerjakan. Kalau sudah waktu datangnya waktu sholat, maka tunaikan dengan khusyuk. Jangan tergesa-gesa. Jangan seperti ayam yang mematuk makanan di dalam keadaan lapar. Maka tumakninahlah dalam sholat, khusyuklah dalam sholat, karena tidak ada komunikasi seorang hamba yang mulia di hadapan Allah Taala kecuali di dalam sholatnya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab. Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan menjawabnya sampai wallahi. Kemudian makmum mengatakan amin, maka Allah akan menjawab semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala, semua kita diberi kekuatan oleh Allah Taala dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Inna Allaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus 'ala wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus 'ala wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus 'ala wa na'udzu bika minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin.